Le sering-sering, kalau bahasa Jawanya sering-sering ngetoki kuku. Apa itu maksudnya? Ojo sampai gak sering ngetoki kuku. Lah, maksud dari Mbah Yai tersebut ya, sering-seringlah menghilangkan, maksudnya sering memotongi kuku kalau bahasa Indonesia kan. Tapi kesimpulannya bukan harus motongin kuku tiap hari nu, enggak. Ternyata secara bahasa kias dia adalah sering-seringlah hilangkan keakuanmu, hilangkan keakuan di dalam dirimu supaya ketauhidanmu itu matang. Oh ya Mas Picis, jadi sampean cukup lama ya berguru di guru kedua yang ini, yang kemarin sampean ceritakan itu? Untuk yang guru kedua ini, saya memang belajar cukup lama kepada beliau. Hampir kurang lebih itu 5 tahunan lebih lah. Dari pembimbingan beliau memang ya saya banyak-banyak terima kasih karena beliau begitu banyak waktunya untuk saya, apalagi waktu itu cerita itu tengah malam, beliau menemani saya untuk membahas suatu kebingungan saya. Dan itu kayak setiap hari lah bisa dikatakan waktu itu. Setiap saya bingung, saya pasti akan sowan ke beliau untuk mencari solusi apa yang kegundahan saya hadapi itu tentang pelajaran kerohanian itu sendiri. Begitu. Jadi ilmu apa saja yang sampean dapat dari beliau, Mas Picis? Secara ilmu syariat, tata bahasa, cara baca kayak Fatihah dengan yang benar, beliau mengajari. Sampai beliau mengajari juga tentang menempatkan huruf atau makhrotul huruf itu. Oh iya. Seperti itu. Pada dasarnya untuk yang syariat itu beliau mengajarkan saya tentang pokok-pokoknya aja, sholat yang benar, seperti itulah yang saya kemarin ceritakan. Ibaratnya dari nol lah ya, dari awal. Beliau memberikan mendasari saya dalam belajar Islam itu sendiri. Dan di balik itu juga saya memang tidak diajar secara syariat yang sepenuhnya enggak, tapi induk-induk syariat itu aja saya pelajari, terus masuk kepada ajaran kebatinan atau rohani yang mengarah kepada ajaran torekot. Oh iya. Seperti itu. Jadi sampean kan pernah kemarin cerita itu sampean itu dikenalkan sama guru beliau ya, untuk diarahkan untuk ke sana gitu ya Mas Picis? Betul. Itu gimana ceritanya Mas Picis? Gini, memang waktu itu beliau tidak sepenuhnya untuk memberikan pelajaran tentang torekot itu sendiri, karena pada masa itu ibaratnya suatu pelajaran kebatinan atau rohani itu sendiri memang sedikit kurang dibuka waktu itu, belum kebuka semuanya karena kehati-hatian beliau juga. Sampai itu kan, sampai saya diajarin itu untuk belajar seperti itu harus tengah malam, pokoknya lewat jam 9 malam itu atau lebih malah tidak apa-apa, jangan sampai sore. Oh, jadi boleh kalau pas malam. Waktu malam ya? Iya. Baru diajarkan tentang pelajaran rohani tersebut. Lah, dari situ saya diajari dasar-dasar torekot itu sendiri, terus diajak wiritan jam 12 malam. Setiap malam pas saya hadir di situ, saya diajari ajaran torekot itu bertawasul lah.
untuk menyampaikan kepada guru-guru tentang ajaran Torekoh itu sendiri. Di situ. Nah, saat itu memang waktu itu memang bebarengan saya ada teman secara perjalanan ini sama-sama mencari rohani. Dulu begini, saking bingungnya saya mencari guru, saya memiliki kesepakatan kepada teman saya itu, udah sampai cari guru, saya cari guru. Nanti siapa yang dapat guru yang dikatakan bisa menghantarkan kita untuk menuju ke tauhidan yang benar, kalau sampai menemukan, saya ikut sampean. Tapi kalau saya menemukan, sampean ikut saya. Nah, karena saya melihat ada kecocokan tentang ajaran ketauhidan, terasa ini cocok dari sesuatu yang diajarkan beliau kepada saya. Akhirnya teman saya ajak itu. Di situ aja saya mengajak teman satu ini akhirnya belajar ke beliau juga. Diajarin ajaran Torekoh itu. Waktu itu juga ibaratnya murid Torekoh untuk saat itu saya, teman saya, dan ada yang beliau ngaji kepada beliau udah sepuh lah. Tapi yang lebih pertama lebih senior lah daripada saya. Jadi kurang lebih cuma 4 orang aja waktu itu. Tiap malam jam 12 itu pasti wiridan. Itu seperti itu. Wiridan. Ya, habis selesai kita ngobrol tentang persoalan-persoalan rohani kita masing-masing. Atau tanya jawab kepada beliau. Beliau sabar untuk membimbing kami sampai pada akhirnya ada kesempatan waktu saya akhirnya sowan ke guru mursyid atau Mbah Yai yang memegang Torekoh tersebut itu. Itu sampean disuruh sama guru sampean itu atau gimana? Ya. Sampai di situ. Kalau disuruh sih enggak, dia cuma bercerita dan saya berkeinginan sendiri untuk mempelajari itu karena ketertarikan dari ajaran-ajaran beliau sendiri, ajaran Torekoh tersebut. Seperti itu. Karena di dalam ajaran Torekoh tersebut itu banyak hal yang dibimbing dari ajaran perjalanan rohani yang mengarahkan kepada keilahian. Dari ajaran beliau yang sampai saya pegang untuk saat ini juga, itu adalah beliau mengajarkan ibaratnya jagalah wudu. Kalau batal wudu, seperti itu salah satu fondasi dari Torekoh tersebut. Ini sampean sudah, maksudnya perjalanan yang menuju guru mursyid itu gimana ya? Ya, itu termasuk satu ajaran tersebut. Itu yang saya peroleh tentang jaga wudu dan jaga zikir. Jaga zikir Allah itu sendiri. Nah, sempat saya memang sowan itu. Saya sowan sama teman saya juga itu. Jadi saya hadir ke pondok beliau, ke Mbah Yai tersebut. Jadi sampai-sampean bela-belain ya ke sana. Saya jauh-jauh dari sini, saya terbang ke sana sama teman saya, saking pengen belajar teman-teman untuk menjadi hamba Allah yang sempurna, supaya saya benar-benar menjadi kaulone Gusti kang sejati. Itulah saya datang ke beliau, tapi memang dikatakan mulus juga tidak mulus, ada kendala ya sedikit lah. Tapi ada memang kejadian menarik. Ada kejadian menarik yang pertama kali saya sama teman saya itu sowan ke tempat Mbah Yai.
seperti itu. Kejadian apa itu, Mas Picis? Begini, kita kan naik bis itu dari Surabaya, naik bis ke tempat beliau, habis itu turunlah di jalan porosnya itu lah, kan itu mau masuk ke dalam pondok tersebut itu masih jauh juga. Masih jauh. Nah, sarana yang ada itu hanya waktu itu kita hanya tahu naik apa itu becak. Disitulah kita naik becak. Nah, saat naik becak kita kan masuk ke kayak perkampungan itu. Masuk di daerah perkampungan itu, habis itu masuk terus. Anehnya kan saya waktu itu kan malam itu, jadi memang bener-bener belum pernah ke situ, masih pertama, juga nggak tahu sama sekali. Kalau nggak salah itu saya sampai di situ sekitar jam 9 kalau nggak jam 10 malam. Lumayan malam juga sudah ya Mas Picis? Iya. Nah, di situ ini naik becak, teman saya ini juga baru di situ, maksudnya baru pertama. belum tahu sama sekali daerah situ. Aku kira ini tukang becaknya tahu lokasinya Mbah Yai tersebut itu. Ternyata juga beliau sebenarnya juga enggak tahu. Lah, cuma dia tahu arah-arahnya ke daerah situ gitu. Disitulah itu kan ada rumah, terus di situ ada orang pakai baju koko, ada lalu lalang di sekitar situ. Nah, teman saya ini tiba-tiba tanpa yang nyuruh tukang becaknya ini, dia pilih stop, ibaratnya kiri pak, kiri. Nah, tukang becaknya juga ngikutin teman saya ini. Habis kiri bilang, hop. Akhirnya berhentilah di situ. Setelah berhenti, kita bayarlah tukang becak itu beliau. Ini Pak, terima kasih sudah mengantar sini. Habis tukang becaknya pergi, ya kan? Teman saya ini saya tanya, di mana rumahnya Mbah Yai Lah dia jawab, aku nggak tahu Loh, nggak tahu kenapa kamu minta suruh berhenti di sini sama tukang becak Lah aku juga nggak ngerti tiba-tiba mau berhenti di sini. Lah sebenarnya pas kita berhenti itu memang pas di tempat Mbah Yai tersebut, rumah Mbah Yai tersebut. Nah, tempat Mbah Yai tersebut kan memang tidak ada tulisan pondok apa atau apa, itu tidak ada. Bener-bener kayak rumah biasa. Cuma kan di dalam memang ada pondoknya lah, pondok untuk suatu suluk lah. Itu seperti itu. Nah, dari situ akhirnya saya jalan. Aku kira itu ada pelangkatnya kan, aku cari ke kiri kan daerah situ kan, pas melewati depannya, aslinya itu depannya rumahnya Mbak Yai tersebut. Kita udah lewat, tapi kita lewati. Nah pas lewati itu ada kejadian itu. Apa itu maksudnya? Teman saya tiba-tiba langsung sakit perut ini. Sakit perut, tidak bisa tahan dia. Ini antara bingung dua hal, bingung mencari tempatnya Mbah Yai, sama bingung mencari WC. Bingung mencari WC untuk ini, teman saya udah enggak tahan. Akhirnya karena kebingungan saya telepon ke guru saya yang kedua ini yang bimbing saya itu, yang mengarahkan ke guru mursyid tersebut. Saya telepon, dia juga mengarahkan agak sedikit bingung karena posisi malam juga. Akhirnya dalam kebingungan itu ada bapak-bapak lah yang lewat di situ. Karena saya melihat antara saya dan teman saya itu saling debat lah, bisa dikatakan mau cari WC apa cari tempat Mbah Yai. Di situ beliau nanyain, ada bapak-bapak itu, mas kenapa kok kelihatannya bingung? Oh iya Pak, iya kita bingung mau mau sowan tempat Mbah Yai ini Lah beliau langsung menyarahkan, lah ini ya depan ini rumah Mbah Yai gitu, tempat Mbah Yai ini. Iya Mas Terus gimana ini? Ya masuk aja, nanti ketemu sama pengurus Akhirnya saya masuk situ. Masuk situ, teman saya yang satu ini udah enggak tahan dia. Sudah bilang, cariin WC dulu ini udah enggak tahan. Akhirnya saya nemuni pengurus tersebut. Sisi lain saya mengurus
izinnya untuk bermalam ke pondok tersebut, ya saya juga sisi lain menanyakan di mana WC untuk teman saya ini. Jadi dari ketidaktahuan itu sebenarnya Allah itu memaksa untuk sebenarnya sampai itu berhenti di situ. Iya. Ya, di tempatnya Mbak Yai. Mbak Yai itu Iya. dipaksa untuk berhenti di situ. Makanya kan aneh kan, teman saya yang nggak tahu sama sekali suruh tiba-tiba langsung berhenti. Iya. Lah ini antara percaya nggak percaya. Habis turun, teman saya tak tanyain. Perut. Iya, teman saya pun tak tanya waktu itu juga nggak tahu. Dan di situ terjadi sakit perut. Iya. Ya itulah proses awal-awal saya ke mana? Ke tempat Mbah Yai atau guru mursyid tersebut. Iya. Tapi ada satu lagi nih. Itu kan setelah mengurus izin lah sama pengurus tersebut untuk bermalam di situ beberapa hari. Di situ kan akhirnya kita diarahkan untuk apa itu, tempat kayak model tirakat atau tempat suluk lah. Itu kan di lantai 2 itu. Iya. Nah di lantai 2 itu kan kita naik tangga. Waktu naik tangga itu ada hal yang masih berkesan untuk saya saat itu. Di sebelah kanan itu kan naik tangga, dan di sebelah kiri itu ada kayak semacam pagar. Pagar tapi dia ditutup kain putih waktu itu, lumayan luas. Waktu saya naik sama teman saya itu, ada hal yang bagi saya itu, karena saya tidak pernah masuk ke daerah pondok atau makam para wali-wali itu, saya memang masih awam lah waktu itu. Mungkin teman saya sudah pernah ya, tapi saya belum pernah sama sekali. Waktu naik, saya mencium bau harum. Saya yakin itu di dalam pagar itu bau harumnya, dan baunya sangat harum sekali. Lah, tapi kenapa teman saya ini nggak mencium? Nggak mencium bau harum yang wanginya luar biasa itu, nggak mencium. Sampai saya, apa sebenarnya di dalamnya ini? Kok di tempat seperti ini ada suatu yang ada pagar dan itu ditutup? Saya berpikir apa ini? Penasaran saya. Iya. Saking penasaran saya naiklah ke atas yang diarahkan ke pengurus tersebut untuk istirahat atau untuk ruang apa? Untuk suluk lah. Saya menaruh perbekalan itu, naruh tahta saya itu. Setelah selesai saya bersih-bersih, karena rasa penasaran saya tidak hilang. Itu masih tengah malam kan, waktu itu malam juga kan, gelap. Di samping itu kan gelap juga. Itu saya minta teman saya itu untuk mengantar. Tapi beliau sebenarnya, teman saya ini juga nggak mau. Karena dia bilang sudah gini, itu loh makom. Saya masih ngeyel ibaratnya. Enggak lah, nggak mungkin makom kok berbau harum, ini nggak mungkin. Dan saya enggak percaya Mas Ian. Kan masalahnya itu kenapa dia enggak berani, itu kan gelap juga masalahnya. Posisi enggak ada lampu di pagar itu, enggak ada lampu sama sekali. Terus itu nggak ada orang juga, Pak? Pada waktu itu enggak ada kelihatan. Jadi cuma sampean berdua. Yang di tempat dekat pagar yang sebenarnya makam itu enggak ada sama sekali waktu itu loh, karena malam jam 10 waktu itu. Turunlah ya di situ. Nah, jadi teman saya itu agak jauhan. Saya tak ajak dekat itu enggak berani. Ya sudah, kamu tunggu di sini. Saya mau apa itu, melihat di dalamnya itu ada apa. Habis saya melihat itu, Masya Allah itu. Ternyata itu makamnya Mbah Yai tersebut. Yang saya ibaratnya saya berguru kepada beliau itu. Jadi sampean mendekat terus memastikan sendiri. Memastikan ternyata di dalam itu adalah makom. Dan itu makom Mbah Yai. Itu. Memang tarekat ini kan diteruskan putranya. Dan itu saya mencium itu, yang saya heran. Masya Allah, ternyata ya Pak, ini ya dikatakannya dari cerita-cerita bahwa seseorang yang
kekasih-kekasih Allah itu makomnya aja harumnya seperti itu. Tapi saya heran kan kenapa teman saya tidak mencium itu loh. Padahal saya mencium Ya itu. sangat kuat. Mm-mm. Itu yang anehnya di situ waktu itu. Iya. Saya memang terus terang kepada beliau, memang sisi lain memang saya anggap saya benar-benar berguru kepada beliau dan benar tak anggap sebagai kayak orang tua juga, seperti itu. Sampai sekarang pun ajaran beliau masih saya ingat dari pesan-pesan tertulis, baik di pintu masuk suatu pondok itu atau ajaran-ajaran beliau yang sering disampaikan dari murid-murid yang dulu, murid-murid sepuh-sepuh itu yang mengajarkan bahwasanya Mbah Yai pernah memberi pesan, ibaratnya itu sering-sering, kalau bahasa Jawanya sering-sering ngetoki kuku. Apa itu maksudnya? Ojo sampai gak sering ngetoki kuku. Lah, maksud dari Mbah Yai tersebut ya, sering-seringlah menghilangkan, maksudnya sering memotongi kuku kalau bahasa Indonesia kan. Tapi kesimpulannya bukan harus motongin kuku tiap hari, enggak. Ternyata secara bahasa kias dia adalah sering-seringlah hilangkan keakuanmu, hilangkan keakuan di dalam dirimu supaya ketauhidanmu itu matang. Itu seperti itu. Nah, di situ salah satu pijakan-pijakan saya untuk menggali suatu keilmuan dan ketauhidan itu juga. Gitu. Tapi memang pas di ruang masuknya itu ada sesuatu yang tertulis yang sangat berkesan juga. Apa itu? Itu mengatakan begini, pakulinakno pangucapmu podo karepe atimu. Ini artinya sesuai, maksudnya sesuai bahwasannya seseorang yang mencari suatu ketauhidan atau keilahian atau menjadi hamba Allah, kejujuran dari dalam ini dan sampai kepada zahir ini harus sesuai. Tidak boleh ada kebohongan. Harus benar-benar bersih. Harus benar-benar sesuatu yang apa yang ada di dalam apa itu, yang diluarkan itu harus sama. Jangan sampai berbeda apa yang di dalam dan yang di luar ini. Pada dasarnya adalah kejujuran. Kejujuran batin sampai kepada zahir. Itu salah satu juga ajaran yang sangat berkesan menurut saya sih. Walaupun kelihatannya sederhana. Dari suruh jaga wudhu, jaga zikir. Dari situlah banyak hal yang saya peroleh dari ajaran-ajaran beliau, bimbingan beliau yang luar biasa. Saya sangat berterima kasih Allah mengendaki saya bertemu atau saya bisa sowan ke, walaupun beliau sudah meninggal, tapi saya bisa sowan sampai ikut di dalam tarekat itu. Saya sangat terima kasih karena banyak pelajaran yang saya peroleh dari bimbingan beliau juga. Jadi dari awal situ sampean mengenal ilmu tarekat itu ya, salah satunya, Mas? Iya. Pertama sekali saya mengenal tentang tarekat itu dari masuk ke tarekat ya. Dari guru kedua itu. Terus sampai akhirnya sampean ke guru mursyidnya itu. Saking berkeinginannya betul-betul jauh pun saya belani. Terus hal apa yang sampean berkesan dalam ilmu tarekat itu, Mas Bicis? Ilmu apa yang berkesan di dalam ilmu tarekat itu? Di dalam ilmu tarekat itu
dari guru-guru mursyid sampai pencetus toreko tersebut itu memberikan suatu ajaran yang tentang keluhuran atau menjadi hamba Allah yang sempurna itu bagaimana. Tapi walaupun memang tahapan tentang tahapan torekot masyan, belum secara dibeber langsung dibuka semua, ndak, tapi secara laku dulu. Tapi tanpa laku itu, seseorang untuk mendapatkan ilmu tauhid yang sempurna itu sangat berat juga. Tapi dengan dasar-dasar itu juga, itu akan menjadi pondasi kuat untuk seseorang mengarah kepada keilahian itu sendiri. Gitu. Salah satunya apa itu Mas Picis? Dasar-dasarnya? Salah satunya dasar beliau yang saya tadi sampaikan, bahwasanya antara percaya tidak percaya, hikmah orang jaga wudhu selama 41 hari lah gitu. Itu sampean bisa buktikan nanti, itu ada rahasianya. Yang penting sampean kerjakan lillahi ta'ala dan jaga wudhu. Jaga wudhu itu dan jaga zikir. Zikir itu ibaratnya lupa cepat disambung, jangan nunggu nanti. Menyebut nama Allah itulah, sesering itu menyebut nama Allah. Iya. Kayak secara bahasa ilmu tarekat tersebut adalah selalu basahilah lisanmu dengan menyebut nama Allah. Itu. Jadi lisan ini harus basah. Baik lisan di sini maupun lisan dalam hati. Ini harus basah. Dan memang ada tirakatnya, ada puasanya juga sih. Selama puasa 40 hari atau 7 hari. Dan untuk puasa memang relatif sih, karena pribadinya masing-masing. Gitu. Jadi kesimpulannya itu adalah apa ya? Sesuatu yang sampean petik dari ilmu tarekat itu yang menjadi pijakan orang untuk bisa mencapai kesempurnaan dalam ketauhidan ya, Mbak. Mas Betul. Picis. Memang dasarnya ke situ sih. Walaupun secara memang belum dibuka sepenuhnya, cuma pintu itu kalau kita jalanin istiqomah nanti akan kebuka sendiri. Tapi asal bener loh ya. Menatanya bener, jaga wudhunya bener lah, lama-lama ini tanpa disadari rohani ini kebuka, atau kita akan ditemukan asal niat kita tidak nyeleweng lah. Tidak nyeleweng maksudnya tidak lari kepada keilahian, bukan lari kepada kesaktian atau kanuragan, tapi benar-benar masih di dalam ketauhidan yang murni dan sempurna itu. Nah, itu tanpa sengaja nanti ditemukan tahapan selanjutnya, atau ditemukan seseorang yang bisa membimbing lagi. Nah, itu yang saya alami pernah dulu seperti itu. Makanya saya selesai belajar ke beliau, terus saya ditemukan kepada seorang guru tauhid. Guru tauhid yang aku belajar ke beliau. Beliau termasuk memang orang luar biasa. Selain luar biasa juga beliau sangat berani untuk mengajarkan, membuka ilmu tauhid itu sendiri. Oh iya. Mungkin kalau untuk yang guru yang selanjutnya ini untuk membuka ilmu tauhid yang sebenarnya mungkin disambung lagi untuk yang pembahasan selanjutnya aja Mas Picis. Oh ya. Iya. Memang nanti saya sampaikan guru yang ketiga ini. Ini memang guru yang nyentrik, tapi dia berpakaian biasa. Cuma memang basicnya luar biasa, mentalnya memang jadi. Dan dia memang seorang guru mursyid juga, seorang kiai yang mau direpoti setiap saat, setiap waktu. Walaupun saya jaraknya jauh, beliau itu mau membimbing. Yang seseorang yang bersungguh-sungguh beliau bimbing tanpa pandang bulu ini dia ini dari mana atau siapa, kenal atau enggak. Asal dia ingin menuju kepada keilahian, beliau bimbing sampai malam itu loh.
Ini saya kutip sedikit ya, nanti kita lanjut saja. Sampai malam itu beliau memberikan waktu untuk telepon itu kadang 1 jam, kadang lebih, dan itu setiap saat. Padahal itu orang tidak dikenal. Padahal orang tidak dikenal. Intinya beliau luar biasa lah. Ya, Nanti itu bikin penasaran kita. nanti dan dia sempat diancam juga itu, diancam untuk dibunuh, diusir. Nah ternyata yang dijalankan guru-guru dulu itu yang dijalankan beliau juga, dihadapi beliau. Dan itu real. Saya menemukan guru ini termasuk saya katakan beruntung sekali dapat bimbingan juga dari beliau. Intinya saya alhamdulillah ditemukan guru-guru yang luar biasa lah untuk membimbing kerohanian ini. Ya mungkin begitu dulu ya. Nanti sesi selanjutnya saya akan bercerita tentang guru yang tauhid, ketiga. guru tauhid yang nyentrik ini, yang luar biasa ini. Oke. Sebelumnya makasih Mas Picis untuk penjelasannya. Kapan-kapan dilanjut lagi. Assalamualaikum Mas Picis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.